bersumpah menenggelamkan seisi kerajaan dan tidak menyesal telah membunuh seluruh prajurit kerajaan. Si Biding Laut berniat untuk menghancurkan lebih banyak lagi kerajaan di Pulau Jawa untuk menjadikan mereka pengikutnya di kerajaannya yang berada di bawah laut. Dan korban utamanya adalah manusia yang memiliki rasa dengki, serakah, iri, serta manusia yang memiliki niat jahat. Si Boru Biding Laut akhirnya memasuki lautan dan mendatangi kerajaan Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra. Lalu Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra memberikan gelar Nyi Roro Kidul kepada si Boru Biding Laut sebagai salah satu dari 3 abdi lainnya yang juga diberikan gelar Nyi Roro Kidul. Fakta menarik dari Nyi Roro Kidul adalah Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra memiliki 3 abdi yang memiliki gelar Nyi Roro Kidul. Jadi, si Boru Biding Laut adalah salah satu dari 3 abdi lainnya yang memiliki gelar yang sama, yaitu Nyi Roro Kidul. Dengan kesimpulan bahwa ada 3 Nyi Roro Kidul yang mengabdi untuk Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra. Ketiga abdi Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra memiliki titel yang sama, yaitu Roro Kidul atau Rara Kidul. Namun ketiga Nyi Roro Kidul tersebut memiliki nama dan riwayat asal-usul yang berbeda-beda. Rara Kidul atau Roro Kidul itu adalah abdinya Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma yang lebih dikenal dengan sebutan Dewi Samudra. Seperti ini kisahnya. Ada 3 abdi Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma atau Dewi Samudra. Ketiganya bertitel sama, yaitu Roro Kidul atau Rara Kidul. Namun masing-masing memiliki nama dan riwayat asal-usul yang berbeda. Nyi Roro Kidul yang pertama adalah Dewi Nawang Wulan. Nyi Roro Kidul yang kedua adalah seorang putri Sekar Kedaton dari Kerajaan Pajajaran, dan Nyi Roro Kidul yang terakhir adalah si Boru Biding Laut yang merupakan cucu dari si Raja Bata serta anak perempuan dari Guru Tatea Bulan. Yang ketiga, putra mahkota Raja Bata yang bernama Guru Tatea Bulan, dan salah satu dari putrinya bernama Biding Laut. Biding Laut memiliki sifat yang baik dan juga cantik parasnya. Menyaksikan penderitaan sang putri, lagi-lagi Kanjeng Ibu Ratu Sekar Jagad Wijaya Kusuma merasa iba dan prihatin. Lalu ditolongnya untuk dijadikan sebagai abdinya, yang kemudian diberi tugas untuk menjaga pesisir atau pantai Selat Sunda hingga Sumatera yang bermuara di ujung kulon, bergelar Rara Kidul atau Roro Kidul III. Itulah dan begitulah tentang Rara Kidul atau Roro Kidul, 3 abdi Dewi Samudra, sang penguasa pantai Laut Selatan Pulau Jawa yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Semoga dengan ini tidak ada lagi perdebatan yang simpang siur mengisahkan tentang misteri Laut Kidul Jawa. Berawal dari niat baik si Boru Biding Laut untuk menyatukan keluarganya kembali, namun ia sering mendapati perlakuan buruk orang yang dijumpainya, membuat ia berubah. Namun fakta menarik berikutnya dari si Boru Biding Laut atau Nyi Roro Kidul ketiga ini adalah si Boru Biding Laut tidak lupa berbahasa Batak sedikit pun. Ia juga piawai menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Jawa kuno. Setelah kehidupan berlanjut dari tahun ke tahun dan sampai pada zaman modern, tepatnya tahun 2004, ternyata anak-anak dari keturunan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, serta Silau Raja datang ke Pulau Jawa, tepatnya berlokasi di Taman Mini Indonesia, untuk menjemput si Boru Biding Laut atau Nyi Roro Kidul ketiga ini agar kembali menjadi orang Batak serta membawa rohnya pulang ke tanah Batak.
Kegiatan mengajak roh Si Boru Biding Laut atau Nyi Roro Kidul ketiga ini dilakukan secara sakral dalam acara Gondang 2004 oleh keturunan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, serta Silau Raja di Taman Mini Indonesia. Akhirnya Si Boru Biding Laut mengiyakan ajakan dari keturunan saudaranya Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, serta Silau Raja. Si Boru Biding Laut pun senang, akhirnya ia tahu bahwa ia selama ini telah dicari oleh saudara kandungnya dan akhirnya dijemput juga oleh keturunan saudara kandungnya tersebut. Itulah cerita legenda yang telah kami rangkum dalam beberapa versi atau narasumber tentang Si Boru Biding Laut atau Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul ketiga. Kiranya kita selalu melestarikan adat suku dan budaya kita sampai kapanpun. Walaupun kemajuan zaman yang sangat cepat, mudah-mudahan kita dapat hidup beradat dan berbudaya luhur bersama dengan zaman saat ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat menyimpulkan lewat cerita ini bahwa janganlah menjadi manusia yang tamak, iri hati, dengki, dan memiliki niat buruk ke sesama umat manusia.